Review drama Korea Please Don't Date Him episode kedua part pertama. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mimin agar Mimin semakin semangat untuk upload video tentang preview dan review drama Korea. Yap, setelah di episode sebelumnya Jisung ini tahu bahwa sang kekasih itu ternyata membocorkan obrolan di antara mereka, di antaranya yakni si Bang Junghan alias Bang Jono yang Mimin sebutnya itu membicarakan tentang dirinya di grup WhatsApp teman-temannya yang mengatakan bahwa si Jisung ini sangat mahir di ranjang dan kemudian banyak hal tentang saat mereka sedang bersama gitu ya kan. Nah, di sini Jisung pastinya sakit hati dan dia pun di sini menuliskan curhatan dia ke sebuah forum diskusi dengan anonim pastinya. Dia juga mengingat kejadian si Bomi bahwa sang kekasih itu memberikan hadiah, diberikan masing-masing kekasihnya kepada kekasihnya yang selanjutnya, dan di sini si Bomi kan udah membalaskan kekesalannya, dan di situ si Jisung sebenarnya dengan berat hati sih dia menuliskan semua itu di sebuah grup postingan dengan anonim ya. Nah, setelah itu dia pun mengingat masa-masa indah bersama si Bang Jono alias Bang Junghan. Namun semua itu terasa seperti bullshit menurut dia. Di sini juga dulu bahwa masa-masa romantis itu sepertinya sangat indah bagi dia, karena emang dia tuh nggak tahu banget tentang watak sang kekasih. Suatu hari aku kebetulan melihat grup chat gitulah tulisan si Jisung di sebuah forum obrolan di medsos, dan dia sebenarnya harus berterima kasih kepada Janggo meskipun si Janggo itu adalah sebuah benda mati, namun karena emang entah apa yang dimasukkan Jisung ke si Janggo ini sehingga si Janggo berhasil mendapatkan banyak informasi tentang seseorang yang diminta untuk diberitahu informasinya. Contohnya kemarin seperti si kekasih si Yesul, kemudian ada teman-temannya juga, dan sekarang dia malah mendapati sang kekasih melakukan hal-hal yang buruk di belakang dia. Padahal si Jisung ini udah percaya banget sama Bang Jono. Kan teman-teman, di sini Jisung itu nggak berhenti menangis, dia pun sampai di taman dia menangis juga. Masih ingat lah dia ini tentang masa-masa indah bersama Bang Jono. Intinya Jisung masih nggak percaya dengan kelakuan si Bang Jono yang mengawasi lewat kamera yang memang diberikan si Jisung untuk dipasang di rumahnya. Namun si Jisung yang polos ini menghayalkan bahwa dia melapor ke polisi, dan di sana dia bahkan nggak mendapati sesuatu apapun. Dia melaporkan si Bang Junghan tentang tindakannya tersebut. Namun tiba-tiba polisi bilang kalau apakah kau yakin ini adalah bagian tubuhmu? Kau bisa, maksudnya di sini kau bisa bisa diperiksakan gitu. Namun si Jisung pasti nggak mau dong. Nah, di situ sepertinya dia hayalannya sampai situ saja. Namun tak lama kemudian si Bang Junghan ini, Bang Jono, datang ke rumah si Jisung. Di sini pas sepulang kerja pastinya, dan si Jisung bilang kalau kau harus mandi dulu karena aku akan menyiapkan sesuatu. Di sana si Bang Jono pun senang pastinya, dan saat itu saat disuruh mandi si Jisung tiba-tiba datang. Waktu itu si Bang Jono udah mandi ya kan, udah basah sama sampo, udah bertelanjang dada dan segala macam. Lalu si Jisung datang ke kamar mandi dan memfoto dia, merekam aktivitas mandi si Bang Jono. Si Jono pastinya bingung, dan dia bilang kalau apa-apaan ini seperti itu. Nah, namun si Jisung bilang kalau aku akan menyebarkan fotomu karena kau telah menyebarkan fotoku juga di grup chat WhatsApp teman-temanmu. Di situ si Jono bingung, dari mana si Jisung ini tahu. Nah, tak lama kemudian si Jisung ini membuang ponsel dan dia keluar, lalu dengan kesal dia memijak-mijak ponsel tersebut. Nah, sesampai di rumah dia pun
bilang kalau ke si Janggo bahwa pertemanannya dengan Janggo itu sudah selesai. Silakan kau pergi Janggo. Aku mau kau pergi. Maafkan aku. Si Jisung pun memukul-mukul si Janggo, namun sepertinya si Janggo itu nggak mau pergi karena emang si Jisung sini sedih. Dia bilang kenapa semua hal itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan alias ia rencanakan. Namun emang begitulah hidup di kawan-kawan, ya kan, nggak ada yang mulus pastinya. Terkadang kita dihianati, terkadang kita mengkhianati, seperti itulah. Nah di sini kemudian si Janggo tiba-tiba merekomendasikan menu yang diminta oleh si Jisung, bahwa si Jisung itu harus makan sesuatu yang bernama apa ya di sini. Pokoknya Jisung tuh harus makan sesuatu yang enak, dan si Jisungnya alasannya nggak mau, dia harus makan cokujang untuk membantumu agar lebih segar. Nah di sini si Jisung bilang programnya terus mengacau, namun si Jisung pun menurut kata-kata si Janggo nih kawan-kawan, dia pun pergi. Nantinya dia pergi untuk makan. Di sini sebelum pergi, si Jisung diberitahu si Janggo bahwa dia adalah murid, menurut rekaman media sosialnya dia adalah murid yang terbaik di sekolah. Nah si Jisung pun makan makanan yang direkomendasikan si Janggo, ini cokujang di sini. Dan di sana dia ketemu sama abang-abang pemadam kebakaran yang ganteng yang waktu itu membantu dirinya pastinya. Namun saat membayar makanan tersebut, si Jisung kan membayarnya pakai kartu kredit. Si nenek-nenek yang pemilik restoran itu bilang kalau dia tidak menginginkan kartu kredit, dia hanya ingin uang tunai. Dan di sini Jisung karena nggak punya uang tunai, dia bingung. Uang tunai dia itu masih kurang $3 nih teman-teman. Nah di situ saat dia jumpa sama abang-abang pemadam kebakaran, dia bilang kalau dia meminta bantuannya dan segera mentransfer via rekeningnya. Tak lama kemudian si Jisung bilang kalau semuanya sudah beres, udah dikirim dia ke rekening si abang-abang pemadam kebakaran. Nah sampainya pulang di perjalanan, si abang-abang ini jumpa sama seorang cewek yang Mimin belum tahu namanya karena memang belum dijelaskan. Cewek ini menyebutnya adalah petugas pemadam kebakaran yang tampan. Namun di sini Mimin belum tahu seperti apa. Nah, kemudian si abang-abang pemadam kebakaran itu pun pergi sepertinya ke perpustakaan atau ke tempat yang didatangi. Dia sepertinya ingin meminjam buku ataupun mengembalikan buku. Di sana dia jumpa dengan seorang pria tua. Sepertinya ini bakal ada hubungannya sama si Seo Jisung nih kawan-kawan ya, kalau menurut Mimin. Nah di situ kemudian kita beralih ke Jisung ya. Si Jisung ini memeriksa kamera di rumahnya dan dia pun merasa bahwa masih halusinasi sih dia tentang si Bang Jono, karena emang di setiap momen dalam hidupnya itu dia itu selalu barengan sama Abang Jono. Di mana-mana dia seolah-olah melihat Bang Jono. Dia belum bisa melupakan Bang Jono meskipun dia itu masih merasa sangat kesal dengan Bang Jono alias Bang Junghan. Nah, di sini Mimin ini kasihan banget sama si Jisung ya. Di sini mungkin ada pelajaran penting dari drama ini. Nah, kemudian Jisung pun pergi ke cafe Takhun. Di sana dia jumpa sama Yesul juga dan dia menceritakan semuanya bahwa dia ingin mengakhiri hubungannya dengan si Bang Junghan. Bukan ingin sih, tapi udah mengakhiri. Dan kedua temannya ini sama-sama terkejut pastinya. Namun saat dijelaskan bahwa ternyata selama ini si Junghan itu mengawasi dia lewat kamera CCTV dan membocorkan foto-fotonya di grup WhatsApp. Jisung pun kemudian menanyakan, kamu tahu apa yang lebih menjengkelkan? Bagaimana bisa aku menghujaninya begitu lama? Setidaknya kamu putus dengannya sekarang. Begitulah kata-kata dari teman-temannya. Ternyata di sini kawan-kawan, si Jisung ini pacaran sama Bang Jono itu udah 7 tahun dan mereka itu
udah merencanakan pernikahan di antara mereka. Nah, tak lama kemudian si Jisung ini telepon maminya dan juga papinya. Ternyata sebenarnya si Jisung ini ya betul tadi kata Mimin, kalau bapak-bapak tadi itu ada hubungannya sih sama si Jisung dan ternyata adalah ayahnya. Namun ternyata hubungan kedua orang tuanya itu bercerai, alias dia berasal dari keluarga broken home. Saat dia bilang dia mau berpisah sama Bang Jono, kedua orang tuanya ini pastinya kaget bukan main, karena emang pernikahan mereka itu akan dilaksanakan 1 bulan lagi dan itu adalah keputusan yang sangat tidak baik, pastinya ekstrim banget. Namun di sini sepertinya kedua orang tuanya ini sama-sama tidak ingin datang ke pernikahan dia, karena emang nanti satu sisi ayahnya pasti bakalan jumpa sama keluarga ibunya dan ibunya juga bakalan jumpa sama keluarga ayahnya. Di sini mereka tuh males-malesan kalau mau jumpa, walaupun itu semua demi Jisung, namun semuanya sepertinya bakalan berjalan mulus karena mereka tidak perlu melakukan itu semua, karena emang si Jisung kan udah memutuskan untuk membatalkan pernikahan di antara mereka. Nah, sepertinya sih kalau Mimin lihat masih ada sih rasa suka dari kedua orang tuanya, namun mereka sepertinya emang gengsi-gengsian gitu nih teman-teman. Nah, gimana sih menurut kalian? Nah, itu nanti ya. Nah, di sini pastinya si Jisung setelah itu dia pun menelpon gaun pengantin yang untuk dibatalkan dan dia pastinya membatalkan semuanya, dari mulai gaun pengantin sampai hal-hal paling kecil yang dibutuhkan untuk pesta pernikahan. Nah, sepertinya gimana ya tentang Bang Junghan? Bang Junghan ini ternyata memang masih menghubungi si Jisung, dia mau ketemuan sama si Jisung, dia minta maaf. Si Jisung bilang langsung aja ke intinya, katanya seperti itu. Si Junghan bilang kalau semua itu yang ada di grup obrolan chat itu adalah ulah dari teman-temannya, karena sebelumnya memang teman-temannya itu membuli si Junghan dan bilang kalau pacar-pacar mereka itu hot ya kan, kemudian pacar-pacar mereka itu punya dada yang besar, dan si Junghan pun emang gak mau kalah. Dia mengatakan bahwa kekasihnya juga memiliki hal yang sama seperti namun sepertinya Jisung sih udah gak